Oke, sebelum pembelajaran silakan ketua kelasnya ya untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, apa baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum pembelajaran Bapak akan absen dulu. Ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Hadir semua. Oke, kalau hadir semua, ya, Bapak akan menjelaskan dulu sedikit tentang materi yang akan disampaikan hari ini. Ya, materi untuk sekarang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi nanti kalian siap-siap. Ini ada materi tentang jaringan ya, jaringan pilar. Jadi kalian nanti bisa diterapkan ketika kalian sudah lulus di sekolah ini atau bisa dikembangkan mulai dari sekarang. Nah itu ya, untuk keterkaitan antara materi yang akan kita bahas di pertemuan sekarang, ini ada kaitannya dengan kehidupan kita nanti, mau dalam bidang pekerjaan ataupun kalian bisa mengembangkan sendiri materi ini, karena ini sudah banyak digunakan juga dalam kehidupan nyata. Oke, itu ya. Terus, oke, sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa ya, kalau kita sudah masuk ke pembelajaran IJ, kita akan yel-yel dulu. Sudah tahu nih yel-yelnya? Ya santai-santai tegang ya. Oke ya, yel-yelnya seperti biasa. Kalau Bapak bilang SMK, kalian sebut bisa. Yang kedua, hebat ya. Terus, jabar, supaya lebih semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Siap semua ya? Siap. Oke. SMK Bisa. SMK Hebat. Necis Jabar Juara. Oke, tepuk tangan untuk Oke. Kenapa kita harus seperti kita ya seperti ini, minimal kita ada semangat lah untuk belajar. Karena Bapak lihat ada yang ngantuk ya, ada yang tegang. Ya minimal dalam pembelajaran ini ada manfaatnya nanti untuk kalian. Oke. Oke. Sekarang kita mulai masuk ya ke materi. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu konsep dasar pilar. Ya, metode yang Bapak ambil ini menggunakan nanti diskusi. Ya, modelnya pakai PPA. Jadi Bapak akan memberikan suatu masalah. Nanti kalian yang akan menentukan solusinya seperti apa. Jadi nanti kalian buat kelompok. Bapak hanya kasih masalah ke kalian, ya, memberikan masalah. Nanti kalian diskusi bersama kelompok, ya, bagaimana solusinya dari permasalahan yang diberikan sama Bapak nanti. Nanti di akhir kalian presentasi, ya, perwakilan satu orang, kalian bisa menanggapi hasil dari presentasi nanti, ya, boleh bertanya sebanyak mungkin, ya, asal ada kaitannya dengan hasil dari presentasi nanti. Oke, sebelum mulai, Bapak ada soal dulu ya, untuk mengingat materi sebelumnya, karena ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi bawa HP semua ya. Ya, Bapak akan share di grup WA, kalian bisa kerjakan. Ya, Bapak akan nanti melihat nilainya seperti apa. Mudah-mudahan materi yang kemarin kalian masih ingat semua ya. Silakan buka di grup WA, Bapak akan share. Tapi kuota aman ya. Kalau tidak ada yang punya kuota boleh pakai wifi sekolah.
Up. Sudah ada? Nanti kalian bisa lihat di di layar ya, di depan. Sudah masuk ke puisi? Yang tidak masuk bisa dicek kuotanya ya. Gimana, sudah mampir? Ya, ini yang ini. Ya, Bapak bagikan lagi di grup WA. Kalian bisa cek. Udah? Oke, untuk penambahnya silakan. Nah, ini udah ada Wisnu. Ya, kalian bisa ketikkan nama kalian. Nah, ini ada rekannya. Oke, sudah bermunculan Indri. Pak Bro sudah masuk ya, silakan yang lain. Dan nanti bisa mengikuti ya yang belum masuk. Sekarang Bapak mulai. Ya, sekarang kita lihat di sini ada 4 ya. Nanti yang lain bisa menyusul. Oke, silakan bisa dimulai. Sudah mengerjakan? Oke, silakan ke kedua ya. Sudah masuk. Nah, yang hilang dua. Cerita nanti. Ya, itu soal dari materi sebelumnya. Karena ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas.
Oke, untuk waktunya Bapak kasih 5 menit ya. Jadi nanti kalau Bapak bilang sudah beres, soalnya semua sudah beres. Sudah ada yang beres? Sudah. Indri udah beres? Bayu? Sudah Pak. Ya. Ya, untuk waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi Bapak akan akhiri untuk kuisnya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis, Bapak akhiri ya untuk kuisnya. Oke, dilihat dari hasil ya. Nilai yang paling tinggi yaitu Indri Cahyani ya. Yang kedua pegang sama Bayu. Oke, tapi dilihat dari rata-rata Bapak lihat kalian sudah bisa mengerjakan meskipun ada beberapa yang masih ada salah ya dalam pengerjaannya. Tapi minimal kalian sudah mengingat materi yang sebelumnya kita pelajari. Oke. Jadi untuk pembahasan sekarang, kenapa tadi di soal ada pertanyaan seperti topologi, ya, terus ada jaringan LAN, WAN, ya. Jadi untuk materi sekarang itu ada kaitannya, ya. Apalagi dengan soal yang pertama kalau tidak salah, ada gambar topologi, topologi apa itu? Yang pertama di gambar LAN, ya. Oke, Bapak akan tampilkan ya presentasi dari materi yang akan kita bahas. Oke, dan sebelumnya materi ini sudah Bapak share juga di grup WA ya. Jadi kalian bisa baca-baca lagi. Oke, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama nanti kalian akan di akhir bisa menjelaskan konsep flash itu seperti apa ya. Yang kedua, cara kerja flash itu seperti apa. Yang ketiga, kalian bisa mengkonfigurasi karena nanti ada tahapan konfigurasi juga ya. Yang terakhir nanti kalian bisa mengevaluasi ya dari hasil konfigurasi kalian. Takutnya nanti ada kesalahan atau kekurangan ya. Nanti di akhir pembelajaran kita akan koreksi ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa itu pilar? Terus yang kedua, apa perbedaan LAN dan pilar? Terus pertanyaan yang ketiga, kenapa harus belajar pilar? Ya, saya Bapak sudah sampaikan di tujuan pembelajaran. Nah ini kita akan bahas semua. Gitu ya. Ya. Oke, yang pertama di sini, apa itu pilar? Ini seperti apa ya? Seperti jaringan LAN, tapi konsepnya tapi konsepnya virtual. Kalau kalian pernah belajar di VirtualBox, ya, seperti kita menginstal aplikasi dalam komputer, tapi menggunakan aplikasi tambahan. Ya. Oke, Bapak akan jelaskan dulu. Di sini ada video, kalian bisa simak baik-baik. Ya. Nanti kalian bisa tampung pertanyaan dari video ini, ya. Nanti kita akan diskusikan. Perhatikan ya.
VLAN adalah suatu model jaringan yang dikonfigurasi secara virtual tanpa dibatasi lokasi fisik peralatan. Nah, bagaimana cara kerja VLAN? Nah, di sini misalkan kita punya sebuah jaringan lokal dengan banyak device. Contohnya di sini ada 5 device ya yang terhubung ke router. Nah, kita akan mengirimkan paket dari komputer 1 ke komputer 4. Nah, tentu karena dia masih di dalam jaringan lokal, lebih enak pengirimannya. Transmisi paketnya lebih enak karena tidak memerlukan routing, seperti itu ya. Sayangnya, jumlah device yang dapat terhubung langsung ke dalam router itu sangat terbatas, karena dibatasi oleh jumlah port dalam router sendiri, yang juga terbatas. Lalu bagaimana solusinya? Nah, kita bisa menggunakan hub. Hub ini, secara sederhana, dia itu bisa menambah jumlah port dari routernya. Jadi seolah-olah menambah jumlah portnya ya, karena satu port di hub kita hubungkan dengan satu port di router. Nah, hub sendiri itu bisa mengeluarkan outnya, itu dia bisa mengeluarkan beberapa port, sehingga beberapa port ini kemudian dapat dihubungkan dengan device-device atau host-hostnya, sehingga ya jumlah device yang terhubung ke router bisa menjadi lebih banyak. Ini menggunakan koneksi secara fisik karena benar-benar dari port device ke port hub dihubungkan secara langsung. Seperti itu. Bagaimanakah cara pengiriman paket di hub? Nah, contohnya tadi kita mau mengirimkan paket dari komputer 1 atau device 1 ke device 4, ke komputer 4. Hub sendiri ketika dia mau mentransmisikan paket, dia akan mentransmisikan paket secara broadcast, sehingga paket yang dikirim kemudian akan dikirimkan ke device-device yang lain, semua device yang lain di dalam jaringan tersebut. Nah, karena apa? Karena hub ini dia menganggap bahwa paket yang dikirimkan ke device yang bukan tujuan dari paketnya itu akan diabaikan oleh si device tujuan, sehingga ya, dia tidak perlu memikirkan mau ditransmisikan kemana, cukup ditransmisikan ke semua, nanti device tujuan yang akan menanggapi paket tersebut. Sementara device yang bukan tujuan tidak akan menanggapi paket tersebut. Seperti ini animasinya. Nah, dikirimkan, kemudian dikirimkan ke semua device yang lain. Nah, tentunya dengan skema seperti ini akan mempengaruhi kinerja dari jaringan tersebut. Misalnya, di sini ada 5 device yang terhubung. Kita bisa bayangkan, kalau 5 device masing-masing mengirimkan 4 paket, karena dikirimkan ke semua ke semua device yang lain, maka akan ada dalam satu waktu, jika 5-5-nya mengirimkan paket, itu akan ada 20 paket di dalam hub. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap bandwidth-nya juga, seperti itu. Selain itu juga konfigurasi secara fisik tentunya menyebabkan cost-nya akan lebih besar. Misalnya kita membutuhkan 1000 device yang terhubung ke router, artinya ada berapa jumlah hub yang harus ditambahkan. Berarti cost-nya juga akan meningkat. Solusi yang berikutnya adalah menggunakan switch. Switch mirip dengan hub, bedanya adalah dia tidak mengirimkan paket secara multicast, tapi dia hanya mengirimkan paket kepada device tujuan saja. Tentu ini akan mengurangi beban dari switch-nya sendiri dan mengurangi kebutuhan bandwidth-nya. Tapi secara konektivitas, dia masih menggunakan konektivitas fisik. Sama dengan hub, dia menghubungkan antara komputer dengan router, tapi melalui port-port dalam switch-nya tadi. Sehingga juga tetap kalau misalnya butuh device yang banyak, jumlah device yang mau dihubungkan ke router itu banyak, otomatis membutuhkan banyak switch juga, dan pada akhirnya juga membutuhkan biaya yang lebih banyak. Kita bisa menggunakan VLAN atau virtual LAN. Jadi virtual LAN ini dia membuat jaringan virtual seolah-olah berada dalam satu jaringan, padahal sebetulnya mereka tidak dalam jaringan yang sama. Misal, komputer 1 di sini ada di router 1, kemudian komputer 5 di router 2 misalnya. Nah, kita bisa membuat seolah-olah komputer 1 dan komputer 5 itu berada dalam satu jaringan yang sama, satu jaringan lokal yang sama. Kita menggunakan VLAN. Contohnya, di sini ada 3 VLAN, VLAN warna biru, merah muda, dan juga hitam. Nah, kita akan mengirimkan paket dari komputer 1 ke komputer 4. Maka yang dilakukan adalah dikirimkan melalui VLAN, kemudian dikirimkan ke
eh, device tujuan. Kelebihan lain dari VLAN selain dia itu tidak membutuhkan konektivitas fisik ya. Jadi karena tidak ada port secara fisik, dia hanya port secara virtual. Jadi seolah-olah ada. Nah, itu adalah konfigurasinya mudah. Dan ketika kita mau merubah misalnya device 2 diubah jadi VLAN 3, device 3 diubah jadi VLAN 15, itu sangat mudah karena tidak ada konektivitas fisik. Kita cukup mengkonfigurasi saja. Dengan demikian, VLAN bisa dikatakan lebih efektif dan juga lebih efisien dibandingkan switch dan hub untuk jaringan skala besar. Karena secara konfigurasi tidak perlu konfigurasi fisik, kemudian karena dia seolah-olah berada dalam satu jaringan, maka tidak diperlukan routing, kemudian juga biayanya lebih mudah, biayanya lebih murah. Karena tidak ada fisik, tidak ada device fisik, misalnya hub dan switch kan harus dibeli. Itu kan untuk VLAN kita tidak perlu ada biaya cost untuk pembelian device baru. Nah, contohnya seperti ini misalnya mau dikirimkan untuk ke VLAN yang sama. Nah, meskipun tadi kita ubah VLAN-nya ini menjadi device 2 ini menjadi VLAN yang sama, yaitu VLAN biru. Oke, itu dari video ya, kita bisa ambil kesimpulan dari tahapan VLAN ya. Jadi ada beberapa kasus yang ada di video. Kita pengiriman data, contoh pengiriman data. Yang pertama mulai dari router, karena router jumlah portnya terbatas, ya. Berarti ada solusi lagi tadi menggunakan hub. Tapi hub kalau pengiriman data satu kali kirim semua terbagi. Sekarang kalau bapak tujuan kirim data ke Wisnu, tapi semua jadi kebagian. Makanya tadi ada solusi lagi yaitu menggunakan switch. Ya, dulu itu hampir sama sebenarnya. Ya. Nah, dari masalah tersebut tadi ada kesimpulan terakhir, kita menggunakan jaringan virtual. Ya, kalau switch harus banyak. Kalau bapak misalkan mengirimkan ke Wisnu, ini ada beberapa orang, misalkan ya, kita harus butuh banyak switch, banyak perangkat. Nah, di sini ada solusi yaitu kita menggunakan VLAN. Jadi VLAN kita hanya beli satu atau kita hanya butuh satu switch, tapi pembagiannya bisa semua. Ya, oke. Dilihat dari pengertian, di sini ada jaringan yang memungkinkan komputer dan pengguna untuk berkomunikasi dalam satu lingkungan geografis, seolah-olah mereka ada dalam satu LAN dan berbagi domain broadcast juga multicast juga. Oke, kalau dilihat dari pengertian, ya, penjelasannya mungkin seperti ini. Ketika bapak ada di kelas TKJ 1, ya, bapak hanya mentransfer data hanya ke kelas ini. Ya, meskipun di sekelas TKJ ada dua, TKJ 1 dan TKJ 2. Nah itu ya contohnya ya. Tapi kalau kita misalkan tidak menggunakan VLAN, kalau bapak bicara seperti ini atau mentransfer data ke TKJ 1, otomatis TKJ 2 juga akan mendapatkan. Ya, itu kalau kita tidak menggunakan VLAN. Tapi kalau di VLAN, ya, hanya satu blok, ya, atau satu tempat atau satu VLAN ID yang akan menerima data. Tadi kan udah ada gambar ya, contoh dari beberapa warna. Kalau kita mengirimkan data, tujuannya pasti ke warna yang sama. Meskipun tadi ada hitam, misalkan ya, bapak misalkan lagi warna biru, ya, pasti nanti tujuan akhirnya akan di warna biru. Ya itu ya, untuk pengertian. Terus yang dua ya, di sini ada cara kerja VLAN. Yang pertama, VLAN menghubungkan semua perangkat komputer dalam lebih dari satu VLAN. Nah ini mungkin dalam satu, mungkin kita anggap sekolah kita ya. Di sini banyak, ada siswa, ada TU, ada guru. Ya. Kepala sekolah meminta misalkan data guru dan siswa atau TU harus terpisah. Ya, jangan istilahnya guru bisa mengambil data dari siswa, bisa mengambil data dari guru. Ya, nah ini bisa jadi solusi juga. Ya, karena dilihat dari syarat kerjanya, kita hanya mengambil dari satu bagian, misalkan guru ya udah dengan guru. Ya, kecuali nanti ada konfigurasi lain. Misalkan ada si adminnya itu pengen misalkan guru dengan tahu mesin
bisa berkomunikasi, ya, itu bisa, tapi kita konfigurasi lagi. Oke, yang kedua, Pilar menyediakan akses tautan data ke semua host komputer yang terhubung ke suite diberi ID yang sama. Nah ini maksudnya ya, ketika ID-nya sama, misalkan dalam satu ruangan ada 3 komputer atau 4 komputer, jika ID-nya yang sama hanya 2 komputer, otomatis yang bisa terkoneksi hanya 2 komputer. Meskipun banyak komputer, nah, tapi yang punya ID yang sama, misalkan Bapak anggap bilang 10 misalkan, hanya ada beberapa komputer, 3 komputer lah kita ambil. Berarti hanya 3 komputer ya yang bisa terkoneksi. Oke. Nah di sini ada model atau tipe ya. Yang pertama ada remote access, yang kedua nanti ada model trunk. Nah untuk pertemuan sekarang ya kita akan bahas dari mode akses. Dan nanti kalian bisa lihat karena nanti ada KPD juga ya. Mungkin untuk pertemuan kedua ya, pertemuan kedua akan bahas di mode yang kedua yaitu mode trunk. Oke, di sini ada mode akses ya, digunakan untuk melewati trafik dari satu pilar dan hanya bisa melewatkan satu pilar saja. Ketika kita membuat sebuah jaringan dengan jumlah pilar yang banyak, ya, misalkan ada 3 pilar, ada guru, ada siswa, ada TU. Ketika kita ingin ya guru dan guru saja yang bisa terkoneksi atau siswa dengan siswa saja yang bisa terkoneksi, kita bisa menggunakan mode akses. Ya, jadi siswa dengan guru tidak akan bisa terkoneksi. Itu untuk mode yang pertama. Yang kedua mode trunk, ya, seperti penjelasan Bapak tadi. Ketika ada instruksi, guru harus bisa terkoneksi dengan dengan TU misalnya. Atau misalkan satu ruangan ada tambahan ruangan di lantai 2 misalnya. Antara komputer lantai 1 dan lantai 2 harus bisa terkoneksi. Nah ini maksudnya ya. Nanti kita bisa gunakan mode trunk untuk menghubungkan antara lantai 1 dengan lantai 2. Itu ya gambaran secara umumnya. Oke. Nah ini mode trunk dikonfigurasikan pada hot switch yang mengarah ke switch yang lain. Nah di sini berarti harus ada 2 switch ya kalau kita menggunakan konfigurasi di mode trunk. Oke. Nah ini pertanyaan tadi ya. Ini kan pilar, ini hampir sama dengan LAN. Apa perbedaan LAN dan pilar? Nah di sini udah tergambar jelas ya. LAN local area network, kalau pilar yaitu virtual. Jadi seolah-olah jaringan tersebut ya ada dalam isi yang sama. Itu ya kedua. Terus ada LAN bekerja pada domain broadcast tunggal. Oke, pilar bekerja pada beberapa domain broadcast. Ya kalau tadi LAN sudah ada simulasinya di video. Kalau LAN kita mengirim ke semua terkirim kalau menggunakan LAN. Terus ada jaringan LAN paket dikirim kepada seluruh jaringan yang sama. Sementara pada pilar paket dikirimkan pada setiap perangkat pada domain jaringan broadcast tertentu. Nah ini ya untuk perbedaannya. Kalau LAN seperti Bapak sebutkan tadi, ketika Bapak ngirim sesuatu dalam kelas, jadi semua rata kembali. Tapi kalau pilar, ketika ada TKJ 1 dan TKJ 2, Bapak ada di TKJ 1, otomatis TKJ 2 tidak bisa mendengarkan, ya, atau tidak bisa menerima paket yang Bapak kirim. Itu ya antara LAN dan pilar. Nggak udah. Terima kasih ya. Ya, jadi Bapak hanya kasih sekilas saja tentang materi pilar. Kalian nanti bisa berdiskusi karena nanti kita akan buat kelompok. Ya, cari sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan pilar. Bisa dari fungsi, ya, cara kerjanya bisa diperkembang lagi ya, cara kerjanya. Ya, terus tadi untuk tipenya juga, tipe seperti model akses. Sampai kalian cari konfigurasi, ya, untuk model akses. Karena nanti di LKPD ada sebuah permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ya, intinya cari informasi sebanyak mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak berikan ke kalian. Ya. Oke. Kelompoknya Oke, setelah selesai kelompok nanti akan Bapak bagikan link untuk mendownload LKPD. Oke, silakan sesuaikan dengan kelompoknya. Makasih.
LKPD. Ya, sebelum itu silakan kalian download dulu LKPD-nya, ya, terus baca-baca. Nanti Bapak akan jelaskan langkah-langkah kalian untuk mengerjakan LKPD. Udah semua download? Sudah Pak. Udah, oke. Untuk LKPD ya, Bapak akan jelaskan dulu supaya kalian tidak bingung nanti untuk mengerjakan. Nah, di sini untuk ini ya, ada memahami konsep pilar. Nah, jenis kegiatan diskusi kelompok ya. Jadi kalian nanti berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Untuk tujuannya, ini setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep pilar. Jadi untuk tujuan di akhir, ya setelah kalian diskusi, nanti kalian harus paham pertama konsep pilar, yang kedua cara kerja, yang ketiga konfigurasi, yang keempat ini ada konfigurasi lagi ya. Ini dari apa? Topologi. Ya. Oke. Yang langkah kerjanya, nah di sini ada permasalahan. Nah permasalahan di sini ada dua ya. Yang paling atas konfigurasinya, ini konfigurasi tanpa pilar. Nah kurang lebih seperti ini. Di sini ada satu router, 3 switch dengan masing-masing tiap switchnya ada 3 PC. Nah, sedangkan di bawah konfigurasinya topologinya menggunakan pilar. Nah, di sini kalian bisa cari informasi ya terkait dua dari topologi ini. Yang pertama tanpa pilar, yang kedua menggunakan pilar. Kalau di sini kan ada perbedaan ya, dari segi peralatan, ya, terus dari bentuk topologinya. Kalau di atas kan udah lihat jelas ya. Yang pertama di sini ada kabel yang terhubung dari atas ada 3, yang di bawah, ya, setiap PC terhubung pakai kabel. Sedangkan yang di bawah, ya di sini cukup 1. Nah dari topologi ini, dari permasalahan ini, kalian cari informasi sebanyak mungkin sampai kalian menemukan cara konfigurasinya seperti apa. Ya. Nah di bawah di sini, nah ini mulai pertanyaan, kalian jawab. Di sini kan ada bersama kelompok diskusikan perbedaan apa saja yang terdapat pada kedua topologi tersebut. Bapak tadi sudah sampaikan sekilas, ya. Kalian nanti bisa dituangkan langsung di LKPD. Intinya harus diskusi semua, ya. Karena nanti ada penilaian juga dari kelompok. Di juga ada penilaian. Jadi kalian nanti praktikal kalian selama berdiskusi. Nah untuk yang langkah kerjanya, hasil screenshot. Nanti kalian nanti screenshot hasilnya, tempel di sini. Ya, di sini kan ada kolom kosong. Tahapan konfigurasi pilar guru. Setelah kalian buat pilar sampai ke tahapan guru, ya kalian screenshot masukkan ke sini. Ya, berarti mulai memasukkan interface, pembuatan pilarnya seperti apa, akses pilar ke gurunya seperti apa. Nanti hasilnya ke sini screenshot, ya. Sampai ke TU ya, TU siswa juga sama. Nah ini ada yang terakhir di konfigurasi. Nah ini hasil ya. Nah untuk hasilnya, setelah kalian beres konfigurasi, ya kalian coba cek hasilnya berjalan atau tidak. Di sini ada tes koneksi PC pilar guru. Nah yang pertama ya. Jadi kalian nanti yang pertama cek, misalkan tadi topologi ada 3 komputer di pilar guru, coba linking dites koneksinya, ya. Jadi misalkan PC 1 ke PC 2 terkoneksi atau tidak. Ya, kalau misalkan sudah terkoneksi, hasilnya screenshot juga masukkan ke kolom ini. Terus yang kedua di sini tes koneksi PC pilar guru ya. Jadi PC yang ada di guru, coba kalian tes koneksi ke TU sama siswa. Ya, nanti hasilnya masukkan ke kolom yang ini. Sini ya. Untuk selanjutnya sama. TU siswa sama. Jadi intinya kalau misalkan kalian sudah paham pengerjaan paling atas ke bawahnya sama ya langkah-langkahnya. Nah, itu ya. Ada yang bertanyakan terkait pengisian LKPD? Sudah paham semua ya? Oke. Sekarang
diskusi mulai dari cara kerja, konfigurasi tadi ya, mulai dari konsep lain seperti apa. Kalian cari informasi banyak mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi ini. Nah nanti selama mencari informasi kalian bisa diskusi juga dengan kelompok yang lain ya. Sekarang ada waktu 30 menit. Silakan kalian mulai cari informasi di internet ya terkait materi yang tadi ya, mulai dari cara kerja, konsep sama konfigurasi. Oke, silakan. Bisa menggunakan HP, laptop, boleh ya. Intinya terkait dengan permasalahan yang ada di LKPD. Ya gimana? Pencarian informasi sudah beres? Sudah? Silakan kalau mau diskusi dengan kelompok yang lain ya, atau mau bertanya silakan. Hasil kalian tadi mencari informasi. Siapa ada yang mau bertanya dari hasil pencarian kalian tadi? Bisa ajukan tangan. Kita diskusi bareng-bareng ya. Sebelum kalian langsung masuk ke konfigurasinya. Silakan. Dari kelompok siapa? Izin bertanya Pak. Silakan masuk. Apa saja kelemahan dari VLAN? Apa saja kelemahan dari VLAN? Terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya. Dari kelompok yang lain ya, silakan bisa menanggapi pertanyaan dari Wisnu. Tadi ada pertanyaan, Pak, kelemahan dari VLAN. Siapa yang mau menanggapi? Dari kelompok mana? Izin menanggapi Pak. Silakan. Yang pertama, seluruh VLAN akan terkena dampak jika jaringan utama bermasalah. Yang kedua, data yang dikirim secara broadcast terkirim ke semua VLAN. Yang ketiga, menurunkan kinerja DHCP. Yang keempat, tidak mampu mengamankan aliran data. Yang kelima, keterbatasan peralatan. Itu ada beberapa poin ya dari jawaban atau tanggapan dari kelompok Ajis. Mungkin ada yang lain? Wisnu dapat dipahami ya dari kekurangan tentang VLAN. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi sebelum konfigurasi? Apa fungsi VLAN? Apa fungsi VLAN? Kalian tadi sudah mencari informasi ya dengan kelompok kalian. Ada pertanyaan, apa fungsi dari VLAN? Siapa yang mau menanggapi? Apa yang mau menjawab dari pertanyaan kelompok Paro? Jadi pengertian ya? Ya. Siapa yang mau menanggapi? Ajis boleh kalau mau kan? Fungsi VLAN. Fungsi ya, fungsi tadi. Fungsi VLAN. Fungsi VLAN, coba. Kalau mau menanggapi boleh. Silakan. Berfungsi untuk meningkatkan performa jaringan sehingga lalu lintas informasi pun terjadi dengan efisien.
Itu ya. Jadi tanggapan dari kelompok Wisnu dari lalu lintas, ya, itu fungsi dari pilar. Oke, mungkin ada tambahan lain dari kelompok yang lain bisa menambahkan jawaban dari kelompok Wisnu. Ada penambahan? Kalau sudah merasa cukup, gimana kelompok Faro? Sudah puas dengan jawaban Wisnu? Sudah, oke. Jadi paham ya dari fungsi pilar itu sendiri. Oke, sekarang kalian coba buka aplikasi diskonnya, ya. Kalian sekarang mulai konfigurasi. Nah, nanti di akhir Bapak minta ada yang presentasi. Nanti kita akan lanjut diskusi lagi, ya. Oke, silakan ada waktu 30 menit untuk konfigurasi dari permasalahan yang ada di LKPD. Ya, silakan buka aplikasi diskonnya. Hasil pencarian informasinya tuangkan di LKPD, ya. Kesulitan di konfigurasi boleh ya, sungkan tangan, Bapak nanti akan bantu. Topologinya harus sama, ingat ya. Lihat di LKPD seperti apa, kalian coba konfigurasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, Nur Asia, Erka, Winnie, dan Sri, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pilar. Yang pertama, kita amati dulu topologi jaringan yang menggunakan pilar. Ada 3, yang pertama pilar guru, pilar TU, dan pilar siswa. Pada pilar guru kita menggunakan pilar ID 10, pilar TU kita menggunakan pilar ID 20, dan pilar siswa kita menggunakan pilar ID 30. Pada visi 1 di pilar guru kita menggunakan IP 192.168.10.1. Pada visi kedua kita menggunakan IP 192.168.10.2. Dan pada pilar ketiga kita menggunakan IP 192.168.10.3. Pada pilar guru, pada pilar TU kita menggunakan IP 192.168.20.1. Pada visi kedua kita menggunakan IP 192.168.20.2. Dan pada visi ketiga kita menggunakan IP 192.168.20.3. Dan pada pilar siswa dengan pilar ID 30 kita menggunakan IP pada visi 1 yaitu 192.168.30.1. Dan pada visi kedua kita menggunakan IP 192.168.30.2. Dan yang terakhir kita menggunakan IP 192.168.30.3. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara topologi jaringan tanpa pilar dan topologi jaringan
yaitu topologi jaringan yang tidak menggunakan pilar. Kita membutuhkan perangkat yang lebih banyak. Yang kedua, biaya lebih mahal. Yang ketiga, jaringan kurang tertata. Dan yang keempat, keamanan jaringan kurang baik. Dan pada jaringan yang menggunakan pilar, perangkat lebih sedikit, biaya lebih murah, jaringan tertata lebih baik, dan kualitas keamanan jaringan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konfigurasi. Yang pertama, tahap konfigurasi pada pilar guru. Masuk ke switch. Dan pada tahap konfigurasi pilar TU, yang pertama masuk ke switch, ketik INT rank EPA 0 garis miring 4 sampai 6. Dan pada tahap konfigurasi pilar siswa, kita masuk ke switch, ketik INT rank EPA 0 7 sampai 9. Nah, di sini kita akan tes koneksi PC pada pilar guru. Masukkan IP 192.168.10.2 dan hasilnya akan TTL. Tapi apabila kita tes koneksi pilar guru ke TU atau ke siswa, hasilnya akan RTO atau tidak bisa atau gagal. Selanjutnya kita tes koneksi pilar TU. Ping ke IP 192.168.20.2, hasilnya akan TTL. Tapi jika pingnya ke pilar guru atau ke pilar siswa, maka hasilnya akan RTO. Selanjutnya kita akan tes koneksi PC pilar siswa. Ping ke IP 192.168.30.2, hasilnya akan TTL juga. Tapi jika di pingnya ke TU atau ke guru, maka hasilnya akan RTO. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, sebelumnya Bapak pegang dulu ya untuk presentasi. Terima kasih banyak untuk kelompok 1 teman-teman. Oke, ini dari kelompok 1 sudah mempresentasikan ya. Tadi kita lihat ada tahapannya, bisa di-scroll ke atas. Ya. Nah, di tahapan ya, terus. Nah, terus di atas dari guru. Nah, oke ini ya. Nah, jadi ini tahapan yang dikonfigurasi oleh kelompok 1. Jadi ini hasil pencarian informasi dari konfigurasinya ya. Yang pertama tadi ada pilar 10 ya, 20 sampai 30 untuk pilar ID-nya. Terus ada guru, TU dan siswa. Nah, di sini tadi kan kita di materi ya, menggunakan mode akses. Nah, mungkin tadi kelewat juga sama kelompok 1 tidak menyampaikan, tapi hasil konfigurasinya sudah betul. Di sini kan ada tahapan mulai dari mode akses. Komputer ada 3 tadi ya. Dari EPA 01 sampai 3 maksudnya ke pilar 10. Nah, ini sudah bagus untuk kelompok 1. Nah, mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau tanggapan dari hasil presentasi kelompok 1 ya, silakan. Nanti kelompok 1 bisa menjawab ya. Oke, silakan dari kelompok yang lain tanggapan dari ini. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan dari kelompok 2 ya, Wisnu. Kenapa hasil ping guru ke siswa tidak connect atau RTO? Karena pilarnya berbeda. Cukup. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa pilar dari guru ya? Guru siswa tidak terkoneksi, bisa disuruh ke bawah. Tadi jawabannya Pak? Karena pilarnya berbeda. Karena pilarnya yang berbeda. Oke, bawah terus. Nah, berarti ya. Nah, di sini kan tadi jawaban dari kelompok 1 karena pilarnya yang berbeda. Oke, berarti bagus ya. Tadi sudah mencari informasi dari konfigurasinya. Karena pilar yang berbeda tidak akan terhubung. Gimana untuk kelompok 2 sudah puas? Atau mungkin ada yang menambahkan dari kelompok yang lain dari jawaban kelompok 1? Apa
kebingungan karena beda pilihan? Tidak ada. Oke, silakan lanjut ke pertanyaan lagi ya. Silakan yang mau bertanya untuk kelompok 1. Ya, sudah ada pertanyaan? Oke, sambil diperlihatkan ya AKPD-nya biar teman-teman yang lain bisa menanggapi. Izin bertanya, Pak. Oke, boleh silakan kelompok 2 ya. Dari mana ID terkoneksi dari pilar PTU? Oke, pertanyaannya IP-nya dari mana? Ya, tadi kan bisa lihat bahwa tadi yang RKPD tadi ada link ya, IP. Tadi pertanyaannya tujuannya mungkin ya. Nah yang ini, tadi ada pertanyaan apa? IP-nya dari mana? Oke, silakan bisa ditanggapi kelompok 1. Jadi IP yang dipilih itu dari konfigurasi salah satu PC pilan yang tadi yang dikonfigurasi di atas. Oke, jadi salah satu IP dari PC yang ada di topologi tadi. Coba bisa diperlihatkan IP-nya yang mana atau PC-nya yang mana? Contoh dari pilan dulu ya Pak. Ya. Kita ambil satu. Oke, satu. Tadi tujuannya ke PU. Coba diperlihatkan tadi kemana? Yang di AKPD. Oke, gimana? Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Udah cukup? Oke, silakan tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 1 ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis ya, Bapak harapkan sekarang hasil pekerjaan dari kelompok yang lain juga ya, kumpulkan di-upload langsung ya. Hasil pekerjaannya, LKPD-nya upload sekarang ya. Nanti Bapak akan berikan penilaian. Untuk link uploadnya Bapak akan kirim di grup WA. Oke, silahkan upload pekerjaannya. Nah, menggunakan link yang Bapak kirim. Oke, Bapak cek ya, kelompok 1 sudah mengirimkan, kelompok 3 sudah. Oke, silakan yang lain. Oke, sudah beres semua ya? Oke, terima kasih banyak. Jadi tugas kalian sudah terkirim semua, Bapak nanti akan menilai ya. Tadi ada gambaran juga dari kelompok 1. Oke, ini ada di akhir pembelajaran ya. Sekarang Bapak minta kalian perwakilan juga ya untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Oke, siapa yang mau menyimpulkan materi untuk kali ini? Oke, silakan Wisnu. Menurut saya kesimpulannya yaitu pilan adalah sebuah perangkat lunak dalam jaringan yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung satu sama lain dengan pengguna lain tanpa harus menggunakan koneksi LAN dan berada di satu tempat berdekatan. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 2 ya, dari Wisnu. Mungkin ada yang mau menyimpulkan lagi? Udah merangkum semua berarti ya kesimpulan dari kelompok 2. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 2 yang sudah menyimpulkan. Pembelajaran hari besok ya masih di konfigurasi pilan, cuma kita masuk ke modul yang kedua yaitu tipenya tipe trunk ya. Ini kan kita bahas tentang model akses. Besok kita akan bahas tentang model trunk. Nah, untuk pembelajaran sekarang mudah-mudahan ya dari apa yang kalian diskusikan mencari informasi ya, sehingga kalian menambah wawasan tentang pilar dan kalian bisa menerapkan nanti
Ya, setelah beres di sini mungkin ya ada yang punya warnet atau apa, kalian bisa kembangkan juga, bisa langsung dipraktekkan. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari besok, ya, Bapak harapkan kalian sudah membaca dari sekarang informasi terkait dengan apa lanjutan dari materi ini, yaitu tentang mode terang. Ya, jadi besok kalian sudah siap, ya, untuk mengikuti pembelajaran tentang materi terang. Oke, sebelum pulang, karena tadi kita mulai dengan doa, ya, kalian sudah siap ya? Ya, kalian pimpin doa sebelum pulang. Wisnu ya, silakan untuk pimpin doa. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa supaya selamat di dalam perjalanan. Berdoa mulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Oke, terima kasih banyak Wisnu. Oke, untuk materi hari ini, untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan sekian. Ya, ingat jaga kesehatan supaya besok kita bisa mengikuti pembelajaran seperti hari ini. Ya, Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.